Perjalanan sehari dari matahari terbit hingga matahari terbit lagi. Pernah bertanya-tanya kenapa sehari semalam ada 24 jam? Pertanyaan ini bikin orang penasaran dari dulu kala. Dari zaman nenek moyang sampai sekarang, kita selalu ingin tahu dan mengukur waktu. Jawabannya ada di perjalanan seru sejarah, astronomi, dan budaya. Kita akan kembali ke zaman peradaban kuno yang pertama kali mencoba memahami siklus waktu. Nenek moyang kita mengamati matahari yang bergerak di langit. Mereka sadar ada pola siang dan malam yang berulang. Dari sini muncullah konsep hari. Tapi gimana ceritanya kita bisa punya sistem 24 jam yang kita pakai sekarang? Yuk kita telusuri waktu untuk mengungkap misteri ini. Kita akan lihat penemuan-penemuan dari budaya kuno seperti Mesir dan Babilonia. Kita akan lihat bagaimana kepintaran mereka jadi dasar pemahaman kita tentang waktu. Orang Mesir kuno, ahli matahari. Orang Mesir kuno itu jago banget soal astronomi dan mengukur waktu. Mereka termasuk yang pertama membagi hari jadi bagian-bagian kecil. Mereka nggak cuma bagi dua kayak siang dan malam loh. Mereka punya sistem yang bisa bagi satu hari jadi 24 bagian. Orang Mesir jago banget amati matahari. Mereka lihat pergerakan matahari di langit itu teratur. Mereka paham kalau posisi matahari bisa jadi penanda waktu. Dari sini, terciptalah jam matahari, salah satu alat pengukur waktu paling awal. Tapi orang Mesir nggak cuma tertarik sama matahari, mereka juga lihat bintang untuk panduan. Yuk kita cari tahu gimana mereka pakai langit malam untuk lebih paham tentang waktu. Bayangan dan batu rahasia jam matahari. Jam matahari orang Mesir itu bukan sekadar pengukur waktu biasa. Jam ini canggih dan desainnya keren. Terbuat dari batu atau kayu, alat ini pakai prinsip sederhana perubahan sudut sinar matahari. Ada bagian tengah namanya gnomon, biasanya tiang tegak yang bayangannya bergerak teratur di permukaan yang udah ditandai. Tanda-tanda ini bukan asal buat. Orang Mesir ngitungnya teliti, bagi hari jadi 12 bagian. Bagian-bagian ini mirip kayak jam kita sekarang tuh mereka tahu waktu dengan akurat. Bayangin deh bisa tahu jam cuma dengan lihat bayangan jam matahari. Tapi jam matahari punya kelemahan. Jelas, nggak guna kalau malam. Nah, untuk di kegelapan, orang Mesir lihat ke langit, cari panduan dari bintang. Saat matahari tertidur, berlayar dengan bintang. Saat kegelapan datang, orang Mesir mengalihkan pandangan ke langit yang penuh bintang. Mereka kagum dengan bintang dan pergerakannya. Mereka sadar kalau ada bintang yang muncul dan hilang seiring pergantian musim. Dari sini, mereka menciptakan sistem pengukur waktu berdasarkan bintang. Mereka menemukan dipikan 6 gugus bintang yang disebut dekan. Dekan-dekan ini jadi penanda di langit, bantu mereka tahu waktu di malam hari. Pemahaman orang Mesir tentang bintang bukan cuma buat tahu waktu. Mereka pakai ilmu tentang langit malam untuk navigasi, pertanian, bahkan ritual keagamaan. Yuk, kita dalami dunia dekan dan cari tahu gimana penanda langit ini membentuk kehidupan orang Mesir. Bagian 5. Dekan penjaga langit malam. Bayangkan langit malam seperti jam raksasa, bintang-bintang jadi jarumnya. Orang Mesir dengan pengetahuan astronominya yang mendalam bisa baca jam langit ini dengan akurat. Mereka bagi langit malam jadi 36 bagian, masing-masing dipimpin oleh dekan. Dekan-dekan ini bukan sembarang kelompok bintang. Masing-masing punya makna dalam mitologi dan kepercayaan orang Mesir. Mereka dianggap sebagai penjaga langit yang menjaga bumi di malam hari. Terbit dan tenggelamnya dekan tertentu menandai waktu sepanjang malam. Orang Mesir mengembangkan peta bintang dan kalender berdasarkan pengamatan ini. Ini memungkinkan mereka memprediksi peristiwa astronomi dan melacak perubahan musim dengan sangat tepat. Bagian 6, hadiah Mesopotamia, kekuatan angka 60. Sementara orang Mesir sibuk dengan matahari dan bintang, peradaban lain juga membuat kemajuan dalam pengukuran waktu. Orang Babilonia, yang terkenal dengan kepiawaian matematikanya, memperkenalkan sistem sexagesimal, sistem yang berdasarkan angka 60. Kenapa 60? Kelihatannya aneh, tapi ada alasan praktisnya. Angka 60 bisa dibagi dengan banyak angka kecil, jadi mudah untuk menghitung pecahan. Sistem ini, yang dikembangkan sekitar tahun 2000 SM, punya dampak besar pada cara kita mengukur waktu saat ini. Yuk, kita cari tahu bagaimana sistem Babilonia kuno ini terus memengaruhi jam dan kalender modern kita. Bagian 7.
dari basis 60 ke jam tanganmu. Sistem seksdesimal Babilonia mungkin terkesan kuno, tapi warisannya masih ada di jam kita, di pergelangan tangan kita, bahkan dalam cara kita mengukur sudut dan koordinat geografis. Pembagian 1 jam menjadi 60 menit dan 1 menit menjadi 60 detik adalah warisan langsung dari sistem basis 60 Babilonia. Sistem elegan ini yang ditemukan ribuan tahun yang lalu tetap digunakan karena kepraktisan dan keanggunannya. Coba pikirkan, setiap kali kamu melihat jam, kamu mengandalkan sistem yang dikembangkan oleh matematikawan kuno ribuan tahun yang lalu. Lain kali kamu terlambat, kamu bisa berterima kasih atau menyalahkan orang Babilonia atas detik-detik berharga yang berlalu begitu cepat. Bagian 8. Waktu tak pernah berhenti, dari langit kuno ke jam atom. Dari perjalanan matahari melintasi langit hingga tarian rumit benda langit, manusia selalu berusaha memahami perjalanan waktu. Metodenya mungkin telah berkembang dari jam matahari sederhana hingga jam atom yang sangat akurat saat ini, tetapi tujuan dasarnya tetap sama. Kita telah melampaui mengamati bayangan dan bintang. Saat ini kita mempelajari inti materi itu sendiri dan mengukur waktu dengan presisi yang menakjubkan menggunakan getaran atom. Namun, kemajuan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dasar yang diletakkan oleh peradaban kuno yang berani melihat ke langit dan bertanya, apa itu waktu? Kisah 24 jam dalam sehari adalah bukti rasa ingin tahu dan kecerdikan manusia. Ini adalah perjalanan yang membentang ribuan tahun, menghubungkan dunia kuno dengan kehidupan modern kita. Bagian 9. Bahasa universal, waktu menyatukan kita semua. Waktu yang sering disebut sebagai penyeimbang agung adalah bahasa universal yang melampaui batas budaya. Baik kita mengukurnya dalam detik, menit, jam, atau hari, waktu menyediakan kerangka umum untuk memahami dunia di sekitar kita. Waktu memungkinkan kita mengordinasikan tindakan, merencanakan masa depan, dan berbagi pengalaman. Dari orang Mesir kuno yang menyelaraskan kehidupan mereka dengan banjir sungai Nil, hingga jadwal rumit masyarakat modern, pencatatan waktu memainkan peran penting dalam membentuk peradaban manusia. Waktu memungkinkan kita berfungsi sebagai komunitas global, melampaui jarak geografis dan perbedaan budaya. Lain kali kamu melihat jam, ingatlah bahwa kamu sedang berpartisipasi dalam tradisi yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bagian 10 melampaui 24 jam, misteri waktu yang mendalam. Sementara kita manusia disibukkan dengan jam dan hari, ada skala waktu yang lebih besar, waktu yang mendalam. Skala ini mencakup miliaran tahun sejak alam semesta lahir, rentang waktu yang begitu luas sehingga sulit dipahami. Para astronom dan ahli geologi bergulat dengan konsep ini, mempelajari galaksi yang jauh dan formasi batuan kuno untuk menyusun sejarah kosmos dan planet kita. Dari Big Bang hingga pembentukan bumi, waktu yang mendalam mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Memahami waktu yang mendalam memungkinkan kita menghargai luasnya alam semesta dan perjalanan luar biasa yang membawa kita ke titik ini dalam waktu. Bagian 11, masa depan waktu. Bisakah kita lepas dari jam? Seiring kemajuan teknologi, cara kita mengukur dan mengalami waktu terus berkembang. Akankah suatu hari nanti kita melampaui batasan metode pencatatan waktu kita saat ini? Akankah kita mengungkap rahasia perjalanan waktu atau memanipulasi waktu itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi misteri fiksi ilmiah untuk saat ini. Namun, rasa ingin tahu manusia tentang waktu tidak mungkin hilang. Kita adalah makhluk temporal. Hidup kita terkait erat dengan perjalanan waktu. Hari yang terdiri dari 24 jam mungkin adalah konstruksi manusia, cara yang nyaman untuk mengatur hidup kita. Tetapi perjalanan waktu yang tak henti-hentinya, pasang surut masa lalu, masa kini, dan masa depan, akan terus memikat dan menginspirasi kita saat kita berusaha memahami tempat kita dalam jalinan besar kosmos.